dilaporkan sesuai dengan yang dilihat, yang diamati. Karena teks LHU ini itu berdasarkan kenyataan, maka sifatnya itu adalah bersifat faktual. Faktual itu betul-betul terjadi. Itu namanya teks LHU, ciri-cirinya bersifat faktual. Kemudian apa adanya. Dan lagi bersifat deskriptif. Deskriptif itu artinya menggambarkan objek secara detail. Dengan demikian, teks LHU adalah teks yang berisi tentang gambaran secara umum sebuah objek atau peristiwa yang diceritakan secara mendetail. Adapun di teks LHU ini ada berbagai macam fungsi. Nah, nanti fungsinya akan saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya, untuk struktur teks LHU itu juga ada 3 bagian. Apa saja itu? Itu juga nanti Budian jelaskan. Nah, supaya lebih jelas, maka perhatikan materi dari Budian berikut ini. Ini anak-anak adalah teks laporan hasil observasi. Teks yang berisi penjabaran umum mengenai sebuah penelitian atau pengamatan. Teks ini disebut juga dengan teks klasifikasi karena nanti akan menjabarkan jenisnya suatu benda atau suatu objek, kemudian bagaimana bentuknya, sifatnya, manfaatnya. Nah, ini makanya disebut teks klasifikasi. Dan teks LHU ini juga bersifat informatif. Artinya bersifat memberitahukan informasi kepada semua orang bahwa penelitian objek yang sedang diamati itu seperti ini, sehingga orang jadi tahu. Nah, selanjutnya teks LHU juga bersifat komunikatif. Komunikatif itu adalah ketika menyampaikan laporan penelitian, maka orang lain itu bisa menanggapi hasil penelitian kita. Nah, bisa diterima dengan mudah oleh orang lain. Bersifat objektif juga begitu, yaitu teks itu harus apa adanya, tidak ada unsur perasaan, unsur suka tidak suka, tidak ada seperti itu, tapi harus menjelaskan apa adanya sesuai fungsi dan sesuai bentuknya. Nah, selanjutnya teks LHU itu harus juga bersifat faktual, artinya berdasarkan fakta yang ada dan memang sekarang sedang dialami dan itu sedang berlaku mulai sekarang atau yang akan datang. Karena ini tidak ada batas waktunya, karena fakta itu memang betul-betul terjadi, bisa dipertanggungjawabkan kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, kapan, ya itu seperti itu memang betul-betul apa adanya berdasarkan fakta. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi teks LHU. Fungsi teks LHU ini adalah salah satunya adalah sebagai bahan penelitian. Sebagai bahan penelitian maka dijadikan objek atau fokus untuk penelitian, bahan untuk penelitian. Nah, yang kedua fungsinya adalah sebagai sumber yang dapat dipercaya. Karena teksnya ini bersifat informatif, maka orang yang meneliti mesti membutuhkan data, fakta, sumber sehingga penelitian itu bisa sah, bisa valid datanya. Yang ketiga adalah sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Nah, kalau laporan tugas dan kegiatan pengamatan ini sebagai bahan, misalnya sebagai orang yang bertugas sebagai wartawan atau reporter televisi, itu juga mengamati objek, peristiwa, itu dilaporkan apa adanya. Jadi itu sebagai laporan dalam kegiatan pengamatan. Fungsi yang keempat adalah sebagai dokumentasi. Karena dokumentasi ini sebagai arsip. Teks yang sudah dibuat tadi, yang apa adanya tadi, itu bisa disimpan, dijadikan arsip yang suatu saat nanti dibutuhkan. Nah, lanjutnya fungsi yang ke 5
itu sebagai ilmu pengetahuan. Karena teks LHO itu bersifat informatif, informasi tentu saja akan menambah pengetahuan seseorang. Fungsi yang keenam, yang terakhir adalah sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan atau keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, ini kalau orang membuat keputusan tentu harus berdasarkan fakta yang ada. Tidak bisa membuat keputusan ngawur, ngarang. Tadi data betul-betul tidak ada, fakta tidak ada, itu tidak bisa. Nah, inilah fungsi teks LHO itu adalah salah satunya sebagai dasar dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah tentang struktur teks LHO. Struktur teks LHO ini terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Definisi umum. Definisi umum ini merupakan pembukaan teks yang biasanya berisi tentang pengertian suatu objek yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Ini definisi umum. Nah, kalau misalnya mau menjelaskan tentang corona, itu harus menjelaskan dulu tentang corona. Tentang corona, apa itu corona, pengertian corona, ya itu. Selanjutnya yang nomor 2 adalah definisi bagian. Dalam teks LHO itu harus ada definisi bagian. Kalau menyebutkan bagian benda misalnya tumbuh-tumbuhan, itu harus ada definisi. Daun itu apa fungsinya? Daun, ada bagian daun, ada akar, ada bunga, ada batang. Nah, ini adalah bagian. Jadi membuat struktur teks itu harus ada umum, ada bagian-bagiannya. Bagian dari objek yang dibahas. Fungsi yang ketiga, struktur teks yang ketiga adalah definisi manfaat. Membuat teks LHO harus ada manfaatnya. Nah, misalnya daun, manfaatnya untuk apa? Nah, misalnya daun untuk pengobatan. Misalnya daun ini bisa untuk masak. Batang misalnya manfaatnya untuk apa? Bisa untuk membuat kayu, membuat rumah. Nah, itu adalah deskripsi tentang manfaat. Teks LHO harus ada tentang manfaatnya. Yang selanjutnya adalah tentang penutup. Nah, ini berupa kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari hasil nomor 1 umum bagian manfaat. Itu kesimpulannya apa? Ternyata teks tersebut bisa digunakan untuk ini. Misalnya objek daun tadi yang definisinya seperti ini, manfaatnya seperti ini, ternyata bisa berguna bagi manusia. Itu adalah contoh untuk struktur teks LHO bagian penutup yang berupa kesimpulan. Definisi tentang teks LHO, situs LHO